persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pelajaran yang terbaik untuk murid. Siap. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Kurniaya. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini? Nah, di sini saya menyiapkan pembelajaran materinya itu teks deskriptif. Dengan tujuan pembelajaran ada dua tujuan pembelajaran. Ada tiga. Yang pertama tujuan pembelajarannya adalah siswa itu dapat mengidentifikasi struktur teks deskriptif. Yang kedua adalah siswa dapat menuliskan teks deskriptif. Dan yang ketiga adalah siswa bisa mempresentasikan apa yang mereka buat. Tentunya itu teks deskriptif. Jadi nanti mempresentasikan hasilnya di depan kelas secara berkelompok. Itu tujuan pembelajaran. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya yang kedua mengenai area pengembangan. Nah, di sini area pengembangan yang hendak Ibu capai itu yang bagaimana, pengetahuan atau keterampilan? Di sini area pengembangan yang ingin saya kembangkan adalah dari segi keterampilan, Ibu. Jadi saya ingin mengembangkan gimana caranya siswa saya itu mereka itu lebih percaya diri ketika mempresentasikan hasil pekerjaan mereka ke depan kelas. Jadi dari segi keterampilan. Apalagi mata pelajaran saya ini adalah bahasa Inggris. Yang mana menurut sebagian siswa di sini tuh sangat pelajaran yang sangat sulit setelah matematika. Jadi mereka banyak yang tidak percaya diri ketika saya suruh tentang itu. Jadi ke keterampilannya ya Bu ya. Iya, keterampilan. Nah, yang ingin saya dengar Bu, strategi yang akan Ibu lakukan itu seperti apa ya pendekatannya itu? Atau metode yang ingin Ibu lakukan itu? Untuk metodenya saya menggunakan PJBL, Bu. Project based learning. Jadi penghasil produk di akhir nanti, yaitu berupa teks deskriptif yang mereka presentasikan di depan kelas. Kemudian strateginya itu saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya mengelompokkan peserta didik di dalam kelas itu sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ada tiga kelompok. Yang pertama kelompok dengan kemampuan tinggi, yang kedua kemampuan sedang, dan yang ketiga dengan kemampuan rendah. Jadi materi yang mereka dapat itu tidak sama Bu, antara kelompok yang kemampuannya tinggi, rendah, dan sedang. Jadi dibedakan di materinya Gitu ya, dikelompokkan berdasarkan kemampuan ya Bu ya. Berdasarkan kemampuan. Terima kasih Bu. Baik, selama proses supervisi kelas saya akan mencatat hal-hal apa saja yang akan saya temukan. Sebelum kita akhiri percakapan ini, hal apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Saya mendapatkan gambaran apa saja yang harus saya siapkan untuk kegiatan pembelajaran saya nantinya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di kegiatan supervisi dan pasca observasi di kelas G. Demikian percakapan kita. Semoga kegiatan observasi kelas dapat berjalan sesuai rencana dan harapan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Kita akan semuanya tarik nafas dulu ya. Kita keluarkan dari hidung. Ya. Tarik nafas yang dalam biar bisa konsentrasi penuh mengikuti pelajaran dari awal hingga akhir ya. Kita mulai ya. Gimana rasanya? Lebih rileks? Oke. Sudah ya, ayo dipimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
of person ya. Jadi bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, kalau yang nggak bisa berubah, kata sifat yang melekat permanen pada diri seseorang atau diri benda itu apa namanya? Karakter. Oke, bagus ada dia karakter. Karakter itu tidak bisa berubah anak-anak ya. Contohnya seperti apa? Benda. Oke, benda. Kalau untuk orang, karakternya orang itu yang nggak bisa berubah sewaktu-waktu itu apa? Kalau kondisi dari sakit, sehat, basah, demam itu kan bisa berubah. Kalau karakter yang nggak bisa berubah, ya sifatnya seperti apa? Contohnya? Jahat ya, bagus, jahat. Itu jahat, nggak bisa berubah, besok ya tetap jahat ya. Kemudian apa lagi? Baik, cantik, itu melekat permanen anak-anak ya. Jadi itu nggak bisa berubah. Ada yang dari cantik ke jelek? Ada ya, mungkin dari jelek ke cantik ada ya. Kalau di berpakaian ada dua kata sifat itu ya, condition of thing, persons, atau karakter of thing atau persons ya. Jadi bisa berubah dan tidak bisa berubah. Nah, kira-kira apa sih kaitannya? Kenapa Bu Guru menyinggung lagi pelajaran minggu yang lalu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena sekarang kita akan belajar apa anak-anak? Membuat. Kita akan belajar tentang cara mendeskripsikan sesuatu ya. Cara mendeskripsikan orang dan hewan. Nah, jadi inti dari pembelajaran kita hari ini saya tulis di papan tulis ya. Kita akan belajar tentang teks deskriptif atau deskriptif teks dalam bahasa Inggrisnya. Anak-anak pernah dengar kata-kata deskriptif kayak gini? Pernah dengar? Atau dalam bahasa Indonesianya ini adalah deskripsi anak-anak ya. Deskripsi. Pernah dengar kata-kata deskripsi? Di mana? Di bahasa Indonesia. Ya, pasti ada di bahasa Indonesia ya, pelajaran bahasa Indonesia. Apa sih deskripsi itu? Merupakan teks yang menggambarkan orang, tempat, atau benda tertentu. Nah, menggambarkan atau mendeskripsikan. Jadi mendeskripsikan itu memberikan itu ya anak-anak ya, keterangan, penjelasan. Pernah kalian beli sesuatu di online? Nah, kalian mesti ada kan ya, ada apanya itu? Ada deskripsi. Nah, deskripsinya itu seperti apa? Ada apa di deskripsi? HP baru. Ya, HP baru itu pasti ada ciri-cirinya seperti apa, warnanya itu seperti apa, karakternya seperti apa, ukurannya itu seperti apa ya. Jadi deskriptif teks itu adalah teks yang mendeskripsikan sesuatu secara apa? Secara rinci. Jadi dari akar-akarnya anak-anak dijelaskan ya. Dari A sampai Z itu diterangkan semua. Nah, ada strukturnya ada dua anak-anak. Identification, apalagi dan description. Nah, apa sih identification itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu identification? Ayo dilihat di materi yang sudah saya kasih. Gimana Wan? Ayo Wan. Pada bagian ini kita mengidentifikasi orang, tempat, atau benda tertentu. Oke, jadi bagian ini adalah untuk mengidentifikasi fenomena atau hal-hal yang akan diterangkan. Jadi mesti ada di judul anak-anak ya. Judulnya ya, namanya orang ya orang di sini. Namanya hewan ya hewan. Nah, kali ini anak-anak kita akan fokus pada descriptive text of people and animal. Hewan dan orang saja. Sebenarnya ada 3 things lagi ya. Tapi karena ini hanya 2 jam pertemuan, kita bahas 2 saja ya. Jadi untuk sisanya bisa minggu depan. Nah, kalau description ini kira-kira apa? Yang seperti Bu Guru tadi sebutkan? Ada apa? Ini menjelaskan secara ringan tentang orang, tempat, atau benda tertentu yang memiliki. Oke, secara rinci. Apa ciri-cirinya? Kemudian karakter dan karakternya. Ciri-cirinya seperti apa? Pokoknya kalau orang ciri-cirinya seperti apa? Kalau Bu Guru ini ciri-cirinya seperti apa? Bu Guru, nggak apa-apa.
bulu untuk hewan yang itu terbang. Oh, untuk hewan yang terbang loh. Bukan untuk hewan yang dibawa. Kalau hewan yang dibawa ini fur ya. Kalau hewan seperti kucing, kelinci, kan lebih kecil tuh. Jadi ini fur, ini feather, ini kalau kayak ayam gitu ya. Ayam ada bulunya? Ada. Tahu bulu ayam itu seperti apa? Tahu. Burung ada bulunya? Ada. Nah, ini dinamakan feather ini anak-anak ya, untuk hewan-hewan yang seperti itu yang ada sayapnya ya. Beda ya sama fur. Fur ini untuk kucing, gitu, sapi, panda, itu bulunya itu lebih lembut anak-anak ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Sudah. Nah, jadi sudah tahu ya, deskriptif teks itu teks yang bagaimana? Ya. Sudah tahu? Jadi teks deskriptif itu teks yang bagaimana? Yang menerangkan oke, sesuatu dengan rinci. Bagus sekali Alifian dari tadi ya. Tangan dulu Alifian. Menerangkan sesuatu secara rinci dan detail. Nah, ada dua strukturnya untuk teks deskriptif. Yang pertama ada apa, Faiz? Nggak tahu. Ayo, yang pertama ada apa? Ada yang pertama Oke, identification. Ya, yang kedua ada description. Oke, description. Jadi sudah tahu anak-anak ya? Sudah tahu ya, deskriptif teks sejauh ini sudah tahu ya? Ada berapa strukturnya? Dua. Yang pertama apa? Identification. Kemudian description. Kalau di identification itu apa? Pengenalan. Pengenalan apa? Orang, tempat atau benda tertentu. Oh, hewan atau tempat atau benda tertentu yang ada ya. Kalau description itu mengandung unsur apa? Oke, bagus. Alifia lagi. Ya, tangan lagi. Oke, ciri-ciri. Kemudian ada karakter. Oke, sudah jelas ya anak-anak? Oke, sudah jelas ya? Nah, karena sudah jelas, guru mau meminta kalian untuk membentuk kelompok. Ya. Sebelumnya mohon maaf, guru sudah menentukan kelompoknya. Kalian akan berkelompok sama siapa dan siapa, guru sudah menentukan. Jadi maaf ya, tidak bisa memilih dulu ya. Ini guru sudah mempersiapkan ini dengan matang. Ya. No, ya. Jadi sekarang Bu Guru ini sudah ada catatannya semalam Bu buat untuk kelompoknya. Bu, ya, udah selesai. Enggak, guru sendiri yang milih ya. Sudah guru berdasarkan hasil tes kalian yang kemarin itu ya. Jadi Alifia Nur Aziza, kemudian Rangga, kemudian Mustaqim, silakan. Kemudian sekarang yang kedua itu yang kelompok A ya, Alifia, Rangga, Mustaqim. Kemudian Mike, Arya dan Arga. Sisanya silahkan Ica. Silahkan untuk membentuk kelompok, gak usah berisik. Saya kasih waktu sampai hitungan 10. You have to find your group. 1. Ayo cepat. 2. Gak usah digeser-geser sudah. Kelompok 1, 2, 3 di sini. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah? Sudah. Terus. Sekarang kira-kira apa sih yang akan kalian lakukan? Belajar. Oke. Kalian akan belajar tentang teks deskriptif ya. Kelompoknya. Oke. Mohon maaf sebelumnya Bu tadi lupa menyampaikan anak-anak ya. Tujuan kita belajar teks deskriptif ini adalah ya, mohon maaf sekali Bu tadi lupa menyampaikan tujuannya agar kalian bisa menuliskan atau membuat teks deskriptif, baik itu secara kompleks, rumit sekali, sederhana dan sangat mudah. Itu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini ya.
Nah, tujuannya kalian dibentuk kelompok ini agar kalian bisa membuat dan menghasilkan teks deskriptif. Yang terakhir, kalian akan gimana? Mengumpulkan dan mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Oke. Sebelum kita mulai, I want to ask you, are you ready? Yes, we are ready. Oke, kurang semangat kayaknya. Are you ready? Yes, we are ready. Oke, bagus. Nah, sekarang ada LKPD ini di sini ya. Untuk kelompok 1. Ini Bu Guru ada gambar anak-anak, di sini ada gambar ya. Untuk kelompok 1 mana? Teman-teman. Okay, you have to describe about this. Orang. Apa kira-kira ini? Coba dibuka anak. Nah, Billy orang atau apa? Orang. Nah, kelompok 1 kebagian mendeskripsikan tentang orang. Nah, kelompok 2. Kelompok 2 I have something for you. Apa itu? Tiket. Dan yang ketiga apa? Burung. Apa bahasa Indonesia burung? Silakan. Apa itu? Deskripsi tentang Billy. Silakan sama-sama bekerja ya. Kemudian untuk kelompok 2 ya ditulis di buku. Ini adalah kelompok 2. Kamu jawab pertanyaan. Semuanya nulis, tapi yang presentasi nanti maju bersama-sama ya, satu yang dibaca. Ini silakan. Ini pertanyaan ini itu ya. Ini Bu Guru sudah mempersiapkan formnya. Apa yang pertanyaan yang harus kamu jawab? Ini kelompok 1 dan kelompok 2. Ini ya, jawab aja nih. Ya, silakan jawab pertanyaan ini. Ditulis di bukunya masing-masing. Kelompok 3, gambar apa tadi? Silakan. Gimana? What is the main purpose of description? Nah, itu tujuan utamanya. Kamu tujuannya ini mendeskripsikan tentang apa? Kucing. Ditulis di situ. Jawaban nomor 1. Describing animals. Ini kan hewan kan ya? Describing animals. Ini my cat, Pussy. Ini ya, itu ya. Diisi di sini describing animals, my cat, Pussy. Ya. Silakan ditulis di bukunya masing-masing. Ya, ini lagi. Hah? Iya, ini ditulis. Oh, kelompok 1. Ini ada coretannya ya. Ini jawab. Ya. Jawab ya. Ya. Tugas 3 presentasi ya. Ya nah. Soalnya ya ditulis. Ya. Ya, bukan nggak apa-apa. Nanti majunya nanti bersama-sama ya. Silakan sama-sama bekerja. Jangan sampai ada yang tidak. Jangan sampai cuma umpan nama saja ya. Bisa melingkar dulunya nggak apa-apa, dia lebih memudahkan untuk bekerja sama ya. Ya, ayo. Yang tidak bekerja, ayo harus sama-sama bekerja. Karena kalian gotong royongnya, kekompakannya. Silakan digunakan kamusnya ya. Yang bagus nulisnya ya. Ini kan nggak apa-apa, gimana ya? Ini nomor 1, 2, dan 3 ya. Faiz. Tiga ya Pak? Apa? Gimana? Ayo dikerjakan dulu ya. Ini nanti tugasnya kamu mendeskripsikan. Ini apa nih?
Gambar apa itu? Kucing. Kalau kucing bahasa Inggrisnya cat, berarti my cat. Nah, kamu buat descriptive text tentang my cat. Nah, ini kucing kalian. Anggap saja ini kucing kalian ya. Anggap saja. Bulunya ada berapa itu? Ada 3. Ada warna 3. Ada white, kemudian ada black, ada orange ya. Orange ini. Orange apa kuning ya? Kalau menurut kalian ini orange apa kuning? Orange. Sudah kalian lihat ini my cat. Oke, anak-anak. Oke, have you finished your work? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 gimana? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, bagus. Now you have to present your work. Kamu harus mempresentasikan ya tugas yang ketiga ini. Presentasikan hasil apa? Hasil diskusi kalian di depan kelas. Yang mau maju? Gak apa-apa. Hello. Good morning. Itu gambarnya Billy anak-anak ya. Oke. My best friend Billy. Billy is my best friend and he means a lot for me. He does not get tired as is always it is messy. Him are playful love. Is my best friend and me love and practice. Together making everyone big and around him feel ready. Billy is there and aesthetic and they enjoy playing Estetik katanya. Ya. Dari softly Silakan dulu ya. Oke, thank you very much anak-anak. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Oh iya, tidak lupa karena kalian sudah percaya diri. Ini. Oh iya. Thank you. Oke, tepuk tangan ya. Oke, gimana penampilannya? Penampilannya, ayo kelompok 2 memberikan tanggapan. Kelompok 3 memberikan tanggapan. Kelompok 1 gimana? Bagus. Bagus. Oke, very good katanya. Oke, bagus ya. Nah, epic. Sekarang kelompok 2. Ayo. Good morning, my friend. Good morning. Descriptive text, my cat. Oke, I Maya. have a pet. However, my pet is a cat named Pussy. Sushi. Ini sushi. Pussy Mana gambarnya? is so very thin and adorable cat. He has black with full with yellow also as brown ears. Brown eyes ya. Brown egg. Pussy is a very active cat. It lickers the toy them. That yet it also lickers cat friend. Nomor 1. What is my purpose of this descriptive text? Answer. Descriptively animal my cat Pussy. What are its features? Get up diritis. Karakteristik ya. Characteristic. Answer. There is small with soft word such as straight call.
What? What are its special characteristics? Karakteristiknya. Answer. The bird has smile wings and colorful feathers. Colorful, banyak warnanya katanya ya. 3. What is special about the object you are observing? Answer. It can make a beautiful sound. Oke. Burungnya katanya bisa membuat suara-suara yang beautiful. Tugas Oke, ketiga. the bear. Oke, This is a bird. It's artistic. It has smile wings and colorful feathers. Its feathers are blue, yellow, and red. It has a short beak and tiny flaps. The bird can fly in the sky and makes beautiful sounds.
dan kelima yaitu ke TI 5, di mana kita akan membahas yang judulnya rancangan program yang bertingkat tinggi, di mana ada beberapa serangkaian yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Nah, tentunya ibu-ibu saudara sudah melakukan pra-observasi dan juga observasi. Sekarang tiba waktunya untuk kita melakukan pasca-observasi dari pembelajaran yang sudah dilakukan oleh rekan sejawatnya dulu. Untuk itu waktu dan tempat sepenuhnya saya serahkan kepada ibu guru untuk melakukan pasca-observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi. Kali ini saya tidak sendiri, saya sendiri Yuli Purwati dari SMPN 5 Lumbang Saripatap, dan saya seperti biasa ditemani oleh Ibu Tutung selaku guru yang diobservasi, dan juga ditemani oleh Ibu Norma Eka Yulita selaku pengajar praktek kami. Baik ya, apa kabar Ibu Eka? Apa kabar Ibu Tutung? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Baik sekali. Terima kasih. Dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya terkait observasi di kelas yang sudah Ibu laksanakan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin ya. Baiklah Ibu, langsung saja ya Bu ya. Yang pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu Tutung setelah melakukan kegiatan observasi pembelajaran kemarin? Perasaan saya itu jujur saja nih Bu. Saya awalnya itu merasa nervous, gugup, tegang karena itu pertama kali saya mengajar terus ada rekan sejawat di dalam kelas. Jadi saya awalnya canggung dan malu. Tapi lama-lama perasaan itu hilang dengan sendiri. Jadi saya bisa mengendalikan situasi seperti itu. Akhirnya alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu ya. Selanjutnya bisa diceritakan kembali Bu tahapan dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas itu. Kemarin saya itu melakukan pembelajaran di kelas sesuai dengan langkah-langkah sesuai dengan yang saya buat di rencana pembelajaran. Jadi saya itu pembelajaran diferensiasi. Jadi saya mengelompokkan murid sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ada yang tingkat kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Dan tingkat kemampuan berarti ya Bu ya. Jadi materinya juga yang saya berikan itu berbeda-beda. Dalam pembelajaran di kelas kemarin itu yang begitu melakukan, apa saja kendala atau hambatan yang Ibu temui di situ? Kendala atau hambatan ini mungkin ini adalah hal yang sangat umum yang sering kali terjadi. Karena saya mengaku pelajaran bahasa Inggris, mungkin anak-anak ketika presentasi itu masih ada yang kurang percaya diri. Karena ini kan pelajaran bahasa Inggris. Pelajaran bahasa Inggris ini adalah asing bagi mereka. Jadi kadang mereka itu malu, tidak percaya diri. Oh ya. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya Bu ya? Ini terjadi karena ya kurangnya kosakata yang mereka miliki. Kurangnya kosakata, kemudian mereka sebenarnya bisa mengungkapkan, tapi kata-kata bahasa Inggrisnya itu tidak bisa. Paham tapi tidak bisa mengungkapkan ya Bu ya. Nah, tapi tidak bisa bahasa Inggris. Ini apa? Nah, selanjutnya silakan kepada Ibu Eka Norma untuk memberikan umpan balik terkait jalannya kegiatan observasi maupun kegiatan pasca observasi. Monggo Bu Norma. Iya, terima kasih sebelumnya ya kepada rekan sejawatnya Ibu Yuli yaitu Ibu Tumiaya yang sudah berkolaborasi dengan baik ya untuk CDP saya di sini dalam menyelesaikan program-programnya begitu ya. Tadi saya tangkap di sini Ibu Tumiaya melakukan pembelajaran diferensiasi. Dan diferensiasi itu asesmen awalnya dilihat dari tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Di situ ada kemampuan anak yang tinggi, sedang, dan rendah. Begitu ya, Ibu ya. Namun ada beberapa hambatan, yaitu
kurangnya percaya diri anak dikarenakan kosakata yang masih sedikit. Nah, dan di sini betul Ibu Yuli sebagai coach ya, hanya mengarahkan saja untuk mendapatkan solusi, sehingga Ibu Tumia sudah mendapatkan solusi yang baik, yaitu dengan memberikan kamus dan selalu membimbingnya, begitu ya. Terima kasih ibu-ibu ya, sudah berkolaborasi dengan baik di sini ya. Dari saya semuanya sudah berjalan dengan baik dan lancar ya. Jangan berhenti di sini untuk berpihak pada murid, tapi diteruskan pada pembelajaran yang lain, begitu ya. Dari saya itu saja untuk saya Bu Yuli ya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Yuli. Terima kasih Ibu Nurma. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi dalam terlaksana dengan baik. Dari mulai kegiatan pra-observasi, observasi, pasca observasi, semua terlaksana dengan baik. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurma sekaligus Ibu Tutul selaku teman sejawat yang saya observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.